Tapi kalau dari kami yang di Tanggul, yang di dalam Tanggul itu kita tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk itu. Yang di seberang jalan pun itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi intinya di sini tidak ada izinnya Pak, izin lingkungannya. Tidak ada, kita kan tidak mengeluarkan izin Pak, yang mengeluarkan izin PTSP, tidak mengeluarkan rekomendasi. Betul. Untuk yang di dalam Tanggul ya. Iya. Kalau yang di seberang jalan itu ada dulu tahun 2016, udah rezeki namanya. Itu di seberang jalan. Jadi itulah yang 2016. itu makanya maksud tadi. Jadi pelaku usaha ini membodohi para oknum yang datang di sana memeriksa. Padahal kan bisa dilihat di Pak itu. Karena di situ ada masa berlaku Pak izin-izin. Jadi masa berlaku di izin-izin yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan terpadu itu ada masa berlakunya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu ada Pak, bisa dilihat. Karena yang dikeluarkan itu dia masa berlakunya 1 tahun. Dulu ya Pak ya masih ya. Sekarang kan sudah WSS, dulu kan masih manual. Jadi yang diperlihatkan itu manual itu bisa dilihat. Kan sekarang sistem online ya, itu mungkin dia belum berdaftar, mungkin sudah tidak dikasih. Tapi kalau untuk yang manual Bapak bisa lihat dia tahun berapa matinya, itu bisa lihat. Karena ada masa berlaku, setiap izin itu ada masa berlakunya, dia tidak berlaku untuk seterusnya. Iya, ada masa berlaku, ada limitnya. Iya, ada masa berlakunya, jadi kita bisa lihat masa berlaku izinnya tahun berapa sampai tahun berapa, itu bisa dilihat. Jadi tapi sedikit Ibu pertanyaan terkait untuk perusakan lingkungan sendiri yang dilakukan oleh pemilik pabrik tempe ini, langkah-langkah apa kira-kira yang diambil dari lingkungan hidup? Ya, jadi sudah kita pernah turun Pak. Jadi di Bur, bahkan sebelumnya itu bukan cuma dari lingkungan hidup, bahkan dari pemerintah setempat, bahkan juga sampai ke pemerintah kabupaten gua pernah menegur. Sebelum saya pun di sini mungkin sudah pernah ditegur berkali-kali. Cuma memang beberapa kali ditegur saya belum paham sampai sekarang, memang saya masih beroperasi. Jadi tetap kita mengandalkan sesuai dengan SOP kita di sini, tetap kita akan memberikan teguran. Karena ini yang menjadi bumerang di luar bagi masyarakat umum juga, bagi teman-teman media juga, ada apa? Kenapa sampai hari ini cuma teguran saja? Hanya teguran dan tidak ada penindakan, apalagi sampai yang waktu beberapa tahun lalu yang banjir besar itu, yang mengakibatkan banyak korban di sini. Untuk penegakan perda di sini kan ada teman-teman dari Satpol PP. Eksekutornya itu. Kita kan juga setiap untuk teguran itu kita tembuskan ke Satpol PP, karena teman-teman di Satpol PP tugasnya memang adalah penegakan perda. Karena kami kan tidak punya kewenangan untuk menuntut, jadi kami bisa menegur atau memberikan transkap ke tingkat lebih atas untuk hal-hal yang kita dapati di lapangan. Tetapi dalam hal penuntutan itu bukan kewenangan dari kita. Makanya kita selalu menembuskan juga untuk teguran ke Satpol PP selaku penegakan perda dalam hal ini. Maksudnya begini Bu, kenapa tidak dilakukan penekanan juga di sini untuk melakukan penindakan untuk, maksudnya bagi teman-teman yang mempunyai wewenang itu? Karena ini sudah jelas-jelas dan nyata, kita lihat tiap hari orang lewat lihat, aduh Tanggul ini kok bisa seperti ini. Apalagi musim hujan ini lagi mau masuk. Ini kan akan menjadi bumerang juga di luar. Jadi kayaknya ada apa? Kenapa bisa bagi dari lingkungan hidup ini tidak melakukan penindakan? Kan seperti itu. Begini barangkali kalau tidak melakukan penindakan sama sekali juga salah juga. Bukan saya bilang salah, keliru ya. Keliru. Tapi kalau dikatakan untuk masalah sampai menutup, itu eksekutornya mungkin bukan kami. Maksudnya di sini. Jadi mungkin sudah kami laporkan ke pimpinan juga. Dari tingkat pimpinan itu sudah berbicara juga saya rasa, dan mungkin pimpinan itu nggak mungkin berkomunikasi dengan pasti kan dengan kepala pimpinan yang lain. Kemudian apa yang kita terapkan di sini ya sesuai dengan aturan itu, kita turun apa segala macam. Apalagi kalau misalnya ada pengaduan, memang ada bidangnya itu di sini untuk masalah penaatan. Jadi tetap kita turun itu untuk menegur apapun itu. Tidak, intinya kami tidak bosan-bosannya harus turun untuk menegur. Jadi bukan cuma di situ, beberapa yang di tempat lain lagi ya kita harus tegur, di seberang jalan pun kita di dalam tegur. tegurannya itu Pak, itu dituangkan bahwasanya itu menghentikan tertulis, secara tertulis, itu namanya secara tertulis tegurannya untuk menghentikan kegiatannya untuk melengkapi izin-izin yang dipersyaratkan oleh Pemda, itu tertulis di teguran. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita hanya menegur secara lisan, tetapi dituangkan. Oh, cuma ada rekomendasinya, baru saya mau tanyakan itu. Rekomendasinya itu bunyinya seperti apa? Apakah cuma teguran atau untuk
melakukan pemberhentian sebelum melengkapi. Setiap teman-teman turun baik itu dari segi berarti Satpol ini. Saat maupun dari segi semua kita sampaikan. Ibu Tendri itu menuangkan dalam bentuk berita acara dan dituangkan di situ bahwasanya untuk kegiatan apabila kita tidak menemukan izin itu pastinya akan disuruh di dalam berita acara itu dituangkan Pak untuk menghentikan kegiatannya sementara sampai selesainya pengurusan izin-izin yang dipersyaratkan oleh Pemda Kabupaten Goa. Itu kami selalu seperti tertuang itu Pak, untuk SOP-nya. Jadi itu tertuang Pak. Jadi bukan hanya secara lisan bilang jangki ini, tapi itu dituangkan secara dalam bentuk tertulis. Jadi intinya sekarang itu tidak ada izin lingkungan. Kalau izin, bukan izin lingkungan, kalau dari kami Rekomendasi kami itu tidak mengeluarkan yang di dalam Kanggul, kecuali yang di seberang jalan itu pun di tahun 2016. Ya, karena ada pernyataannya Pak Kadis, dia bilang pernah mengurus untuk rekomendasi izin lingkungan, tapi tidak diberikan, karena membobol tanggul. Karena seperti itu tidak bersyarat, makanya bersyarat. kami tidak mengeluarkan rekomendasi untuk itu. Adapun izin-izin lain yang dimiliki misalnya situ, siup itu bukan dikeluarkan oleh kami, itu dikeluarkan oleh kantor pelayanan perizinan pada saat itu ya. Seperti itu. Dan saya tambahkan mungkin Kak. Jadi apapun itu yang dia punya MA atau segala macam itu terlepas dari MA atau segala macam itu terkait lingkungan yang kita tegur. Saya sampaikan mau menang MA mau menang apa, tetapi kondisinya ini kan di mana berusaha, di mana ini kan semua ada aturannya juga. Ya, ada juga tata ruangnya mungkin juga masalah balai pompengan juga ada di situ mungkin yang bisa di ini terkait dengan dia menang perkara ya mungkin itu urusan lain, tapi kita selalu terkait ke lingkungan. Itu, ya. Karena jadi, kalau masalah sungai itu kewenangan yang mutlak itu sebenarnya ada di balai. Jadi balai yang harusnya yang punya rumah, balai yang harus kenapa dia hati-hati seperti itu karena yang punya kewenangan penuh untuk sungai adalah balai pompengan. Kita berkali-kali menegur ya dari termasuk dalam hal ini kita juga kan menginfokan ke balai, maksudnya balai lihat kok juga rumahmu. Tapi terkait ipalnya Ibu? Iya. Ipal. Kan itu nanti pipa. Kita berbicara dulu untuk ininya, untuk wadahnya. Dia punya lokasinya. Dia bisa apa tidaknya di situ. Nah, kalau memang dia bisa, itu baru kita menganjurkan untuk pengelolaannya. Tapi ini kan sudah beroperasi beberapa tahun. Kok tidak pernah ada yang menganjurkan tentang ipal? Bukannya Pak, kita kan tidak menganjurkan IPAL karena kita memang tidak suruh dia di situ. Kenapa berarti kita menganjurkan IPAL? Nah kita tidak suruh dia di situ, kita menyuruh dia untuk mengurus izin. Nah kalau dia sudah ada berizin, bahwasanya kesesuaian ruangnya oke, kita akan menuntun dia untuk membuat IPAL, walaupun dia secara sederhana mengelola IPAL-nya seperti itu. Tetapi kan dalam hal ini dia harus berizin dulu sesuai tidak dia ada di situ. Nah itu jadi kita izinnya aja belum ada. Jadi izin lingkungannya belum ada dari PTSP yang rekomendasinya dikeluarkan oleh DLH itu belum ada. Belum ada. Nah, jadi otomatis ipalnya juga tidak ada dong. Otomatis pembinaan mau dilakukan bagaimana bisa kita malah menyuruh menghentikan kan Pak, kita bahwasanya jangkau dulu beroperasi sebelum dan limbah kan itu limbah itu kan harus ada ipalnya karena tidak karena itu menyebabkan racun nantinya. COD, BOD. Betul. Sudah saya sampaikan. Kita suruh berhenti karena dia belum punya. Saya bilang ini pelanggaran Pak. Jadi tindakan yang pantas buat pabrik ilegal itu termasuk istilahnya tanda kutip ilegal itu harus dihentikan mungkin. Dihentikan dulu Pak, dia harus ngurus izin dulu. Harus sampai dengan terbitnya izin. Terbitnya izin seperti itu. Makanya kita setiap yang tidak berizin itu dianjurkan untuk menghentikan sementara sampai dia keluarnya izin. Jadi izin-izin apa yang dipersyaratkan oleh Pemda itu harus dia miliki baru beroperasi seperti itu. Nah kalau dia sudah punya izin baru kita menuntunnya. Jadi bukan hanya SKPD kita, banyak SKPD teknis yang lain yang bisa menuntunnya untuk terkait daripada segi pengelolaannya. Itu yang Jadi yang di awal yang itu dulu Pak, bahwasanya untuk kesesuaian lokasinya karena di sini juga ada tata ruang, ada balai, dia bisa tidak di situ.